Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai teori belajar dari beberapa ahli. Eh, Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Septian Johan Wibowo, yang kedua Ali Muhammad Rohim, yang ketiga Meliana Dwi Anggraini, yang keempat Kunti Ratna Kauri, dan yang kelima adalah Ratna Hapsari Eka Saputri. Saya Kunti Ratna Kauri akan mempresentasikan eh, menjawab pertanyaan bagaimana penerapan teori behavioristik sosial kognitif dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama adalah teori behavioristik. Pada teori behavioristik, hal yang penting dalam belajar adalah membuat input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah perubahan yang ditampilkan dalam bentuk tindakan. Yang pertama, seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperlihatkan kepada siswa. Kemudian siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar. Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan sesuatu hal yang baru dari dalam sebuah gambar. Kemudian sosial kognitif. Penerapan sosial kognitif dalam pembelajaran membutuhkan interaksi yang efektif antara individu dengan lingkungannya. Interaksi sosial ditujukan agar setiap individu dapat melakukan proses pembelajaran melalui pengamatan langsung. Contoh dalam pembelajaran adalah ketika peserta didik diajarkan teori tata surya, maka guru akan membawa peserta didik untuk ke observatorium untuk mengamati gambaran tata surya, dan peserta didik dapat membuat laporan akan pengalaman yang mereka rasakan ketika belajar tata surya dalam observatorium. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme dalam proses belajar dapat menggunakan beberapa metode belajar, seperti yang pertama, pada teknik penjelasan atau ceramah, guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Yang kedua, pada teknik tanya jawab, sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini akan berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang dimilikinya. Pada teknik diskusi, siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Metode penugasan merupakan suatu cara dalam proses pembelajaran belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada siswa. Penggunaan metode ini memerlukan pemberian tugas dengan baik ruang lingkup maupun bahannya. Kemudian model pembelajaran yang merupakan aplikasi teori konstruktivisme akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, sekian. Teori konstruktivisme dapat diimplementasikan lewat beberapa model pembelajaran. Nah, pada bagian ini saya akan sampaikan dua model pembelajaran yang dapat menjadi aplikasi dari teori konstruktivisme. Yang pertama itu adalah discovery learning dan yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, discovery learning sendiri merupakan suatu metode pembelajaran yang menerapkan inquiry based instruction. Nah, di discovery learning ini, siswa didorong untuk menyelidiki sendiri, kemudian menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, dan mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan kebenaran baru.
Belajar tidak sama dengan menyerap apa yang dikatakan atau dibaca, tapi secara aktif dalam belajar mencari jawaban dan solusi itu sendiri. Nah, jadi sangat jelas di sini dalam discovery learning, siswa lewat kegiatan langsung, ya, dengan melakukan kegiatan tertentu, mereka membangun pemahaman atas konsep-konsep yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan pada pendekatan konstruktivistik atau konstruktivisme. Nah, dia sendiri di cooperative learning sendiri, ini merupakan suatu strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Jadi dalam satu grup nantinya ada yang pintar, kemudian tidak terlalu pintar, seperti itu, beda-beda. Kemudian, nah, dari proses itu dengan perbedaan tingkat kemampuan, tentunya ketika mereka memberikan jawaban atas satu fenomena atau satu kasus yang diberikan, akan muncul berbagai pendapat, akan muncul berbagai pendapat. Nah, lewat proses diskusi nantinya dari berbagai macam pendapat, pandangan, maupun pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok, maka dicari masing-masing akan mengkonstruk pemahaman-pemahaman itu menjadi satu pemahaman yang utuh. Nah, demikianlah model pembelajaran yang menjadi aplikasi dari teori konstruktivisme. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kasus dari teori belajar. Yang pertama kasus Tania. Jadi Tania itu 7 tahun usianya dan memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, sebenarnya dari kategori ini Tania termasuk kategori yang keempat, yaitu dia punya kemampuan rendah dan keinginan rendah. Ada 4 kategori. Yang pertama, kemampuan tinggi dan keinginan tinggi. Yang kedua, kemampuan tinggi tapi keinginan rendah. Yang ketiga, kemampuan rendah tapi keinginan tinggi. Ya, dan yang keempat, kemampuan rendah tapi keinginan juga rendah. Mungkin cukup sulit untuk kasusnya Tania, tapi di sini kita akan mencoba mengaitkan dengan psikologis pembelajaran yang seharusnya diterapkan oleh guru terhadap Tania. Yang pertama, psikologis pembelajaran. Jadi, bahaya pada tahun-tahun sekolah dasar ialah perkembangan rasa rendah diri, perasaan tidak berkompeten, dan tidak produktif. Jadi, guru seharusnya secara lembut tetapi tegas memaksa anak-anak ke dalam perkenalan atau menemukan bahwa seseorang itu dapat belajar mencapai sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sendiri, begitu. Sedangkan perkembangan kognitifnya, tahun operasional konkret, ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Nah, di sini untuk rencana meningkatkan motivasi pada Tania yang dia memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah, caranya itu mencari tahu apa yang membuat Tania itu menarik untuk belajar. Jadi, menanyakan cita-cita Tania terlebih dahulu atau ketertarikan dia terhadap seni atau terhadap yang lain, bidang yang lain, begitu. Jadi kenali minat Tania terlebih dahulu. Disinilah tugas kita sebagai guru. Pahamilah siswa kita dengan selalu memberikan tanggapan terhadap materi, minat, cita-cita, harapan serta kekhawatiran mereka. Jadi menumbuhkan kesadaran kepada Tania agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk dari motivasi yang cukup penting, begitu. Nah, cara yang kedua mungkin hindari komentar negatif kepada Tania, begitu. Mungkin terhadap kelakuan buruknya atau performa rendahnya yang ditujukan oleh Tania, akan lebih
lebih baik jika kita memberikan apresiasi bagi siswa yang menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik. Pujian positif dan dorongan secara tidak langsung akan menjadi penggerak yang turut berpengaruh dan memberikan aspirasi bagi siswa yang lain untuk berprestasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan untuk kasus yang kedua dari teori belajar, yaitu Samuel, 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, psikologis pembelajaran yang bisa kita terapkan pada Samuel, pada masa ini individu dihadapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya. Jika anak remaja menjejaki peran-peran semacam itu dengan cara yang sehat dan tiba pada suatu jalan yang positif untuk diikuti dalam kehidupan, maka identitas yang positif akan dicapai. Jika suatu identitas pada anak remaja ditolakkan oleh orang tua begitu, kalau anak remaja tidak secara memadai menjejaki banyak peran dan jika jalan masa depan yang positif tidak dijelaskan, maka kebingungan identitas akan meningkat. Sedangkan perkembangan kognitifnya, perkembangan tahun operasional konkret, ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Sedangkan rencana meningkatkan motivasi pada Samuel, jadi membentuk kelompok belajar untuk Samuel agar emotional intelligence dan social intelligence-nya itu terbentuk dengan baik begitu. Menurut Dr. Amanda Minzer, psikolog klinis di Chartmind Institute, mengungkapkan bahwa memiliki kemampuan mengatasi kegagalan akan sangat penting untuk membantu anak mencapai tujuan dan target hidupnya yang lain di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kenalkan kita pada Samuel untuk sesuatu yang pernah ia coba dan gagal begitu, supaya dia bisa mengenal kegagalan. Arahkan kepada Samuel bahwa kegagalan bisa jadi suntikan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan mandiri. Jika Samuel melakukan kegagalan, tunjukkan empati kita kepada Samuel. Jadi Samuel tetap butuh empati kita ya. Kita bisa menceritakan kisah-kisah perjuangan yang hebat dulunya pernah mengalami kegagalan berulang kali. Seperti kisah dari Thomas Alva Edison dan kisah-kisah yang lain. Atau bisa kita ceritakan juga sosok panutan atau idolanya dalam mengatasi masa sulit yang ada. Beri pemahaman dan contoh langsung bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kasus ketiga, yaitu kasus Sandra berusia 13 tahun dengan pribadi yang tenang di kelas namun meremehkan keterampilan teman-teman sebayanya. Yang pertama adalah psikologis pembelajaran. Pada masa ini, individu diharapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju kehidupannya. Jika anak remaja menjajaki peran semacam itu dengan cara yang sehat dan tiba pada suatu jalan yang positif, maka identitas positif akan dicapai. Namun, jika suatu identitas pada anak remaja ditolak oleh orang tua, maka anak remaja tidak akan memadai menjajaki banyak peran. Dan jika jalan masa depan yang positif tidak dijelaskan, maka kebingungan identitas akan meningkat. Perkembangan kognitif yaitu operasional konkret, ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda dan kejadian yang akrab. Kemudian rencana motivasi untuk Sandra yaitu yang pertama pendekatan secara personal. Menjalin komunikasi individual dengan Sandra di luar pembelajaran. Melakukan komunikasi dengan topik yang menarik untuk menggali karakter Sandra lebih dalam. Namun harus dilakukan dengan santai dan tidak mengintervensi berlebihan. Yang kedua yaitu dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan.
Menumbuhkan kepercayaan sandera dengan memberikan tanggung jawab penting dalam pengelolaan kelas atau diskusi. Contohnya, diharapkan dengan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab dapat menumbuhkan motivasi belajar sandera. Selanjutnya yaitu menghindari memberikan label atau bullying, menghindari pemberian label anak pendiam, dan memberikan pemahaman pada sandera agar tidak meremehkan atau melakukan bullying terhadap teman sekelasnya. Selanjutnya yaitu mencarikan teman sebangku yang aktif. Siswa tenang seperti Sandra juga membutuhkan teman untuk mengobrol. Untuk memberikan pancingan pada siswa pendiam agar mau bicara, ada baiknya mencarikan teman yang lebih aktif darinya. Diharapkan cara ini cukup efektif untuk mendongkrak semangat dan motivasi Sandra dalam belajar untuk mulai terbuka. Yang terakhir adalah mengubah metode pembelajaran dalam kelas, menggunakan variasi metode pembelajaran yang menekankan pada sistem belajar sebab aktif. Contohnya dengan diskusi, presentasi, tanya jawab, sehingga dapat menarik motivasi belajar siswa agar lebih aktif dan menghargai teman sekelasnya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu pada kasus terakhir, yaitu Robert, berumur 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah. Dan saat ini tinggal bersama dengan bibiknya, di mana pendidik sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Robert ini pada masa pembelajaran atau yang disebut dengan remaja. Robert yang didefinisikan sebagai fase middle dalam usia remaja, di sini memiliki beberapa ciri-ciri, di mana pada saat ini Robert membangun identitas diri. Kemudian dia telah mampu mandiri atas dirinya sendiri, tidak terus bergantung pada orang tuanya. Kemudian di ciri lainnya, pada usia remaja sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, adanya kepedulian dengan sosial baik keluarga, teman sebaya maupun lawan jenisnya. Adapun ciri selanjutnya yaitu sensitif atau dapat dikatakan suasana hatinya tidak menentu. Pada fase ini, teman sebaya lebih berpengaruh daripada kata-kata yang diucapkan oleh keluarganya. Di mana pada usia ini rata-rata remaja sedang membangun kehidupan sosialnya. Mereka sudah membuka pada lingkungan pertemanan yang lebih luas. Pada usia ini juga mereka sudah mulai memikirkan masa depan terkait karirnya, sudah mengetahui apa hobinya dan apa kegemarannya. Selain itu, pada usia remaja, mereka mencoba hal-hal baru untuk mencari identitas dan perannya di masyarakat. Untuk fase kognitif atau perkembangan kognitif, ini Robert sudah mulai logis, sudah mulai nalar, bisa memikirkan segala sesuatu dari berbagai sisi, sudah bisa menyelesaikan suatu masalah, lalu dapat mengambil kesimpulan atau pembelajaran apabila terjadi suatu masalah. Untuk meningkatkan motivasi pada kasus Robert ini, karena remaja ini sudah bisa berbicara, sudah mulai nalar, maka kita bisa mendengarkan pendapatnya, mengetahui apa yang dia inginkan. Apabila hobi, kegemaran, atau yang diinginkannya, atau juga bisa karir, yang menurut pendapatnya baik, bisa kita bantu dorong, supaya menimbulkan kepercayaan diri atau perasaan positif, yang nantinya bisa menjadi karir di masa depannya. Kemudian pada saat pembelajaran di kelas, karena mereka juga suka untuk melakukan suatu tindakan dan sudah bisa mengambil keputusan, bahkan juga bisa diberi tanggung jawab, alangkah baiknya untuk membentuk suatu pembelajaran berbasis proyek, di mana ketika kita memberikan tanggung jawab kepada mereka, ini bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri mereka
karena mereka bisa memberikan ekspresi perasaan, pemikiran, dan karyanya pada suatu pembelajaran berbasis proyek. Pada usia ini, mereka suka bila diberi kepercayaan untuk suatu tanggung jawab tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.